Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, hari ini sehat-sehat semua ya, masuk semua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Oke, Agustina silakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Agustina yang sudah memimpin doa. Hari ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu tentang listrik dinamis. Ya, kalau kita bicara tentang listrik, mungkin kalian di rumah sudah tidak asing ya tentang listrik, penggunaan listrik sehari-hari. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan terkait dengan listrik statis, hari ini kita akan lanjut ke listrik dinamis. Ya. Nah, sebelum Bapak mulai, silahkan amati dulu video yang akan Bapak tampilkan di sini. Amati ya. Pernah ngalamin hal yang sama? Atau mungkin akhir-akhir ini kakak lebih sering ngisi token dari biasanya? Bisa jadi itu karena kebiasaan kecil kakak yang secara bersadar bikin boros listrik loh. Nah, di video kali ini aku akan bahas 5 kebiasaan yang kedengeran sepele tapi bisa bikin tagihan bengkak. Barang aku hari ini bukan cuma obrolan lebih dari keuangan. Ya, silakan diamati apa yang terlihat di dalam video ini. Pak, karena terlepas dari banyaknya cucian, mesin cuci kita tetap menggunakan air dan listrik dalam jumlah yang sama. Kalau kakak biasa nyuci tiap hari, coba deh kurangi frekuensinya jadi 1-2 kali seminggu. Biar nggak boros, coba atur durasi putaran dan pilih deterjen sesuai jenis mesin cuci kakak. Dan kalau ada rezeki lebih, kakak bisa beli mesin cuci watt rendah yang lebih hemat energi. Sama kayak nyuci, nyetrika baju dalam jumlah sedikit juga buang-buang listrik loh kak. Saat kita nyalakan, setrika itu butuh listrik yang gede untuk sampai ke level panas yang kita inginkan. Semakin tinggi suhunya, semakin gede juga listriknya. Makanya, akan lebih hemat kalau kita langsung setrika dalam jumlah yang lebih banyak. Sesuaiin juga ya kak, suhu dengan bahan kainnya. Karena beberapa jenis kain seperti nilon atau sutra cukup disetrika dengan suhu rendah saja. Selanjutnya, siapa nih di sini yang sering nyalain AC dengan pintu atau jendela buka? Kebiasaan ini ya kak, bikin ruangan kita lebih susah dingin dan berpotensi bikin tagihan bengkak. Kalau kita nge-set AC di mode otomatis, dia bakal berusaha ngedinginin ruangan secara power maksimal dan ngabisin listrik yang lebih besar. Makanya jangan lupa tutup pintu dan jendela kakak supaya udaranya bisa mutar lebih cepat. Kebiasaan lainnya yang bikin boros listrik adalah masukin makanan dan minuman panas-panas langsung ke dalam kulkas. Kenapa kayak gitu ya? Karena kulkas kita itu harus kerja ekstra untuk mendinginkan dari suhu tinggi dan listriknya jadi gede banget. Makanya kak, kalau nggak mau kulkas kita cepat rusak, sebaiknya jangan lakuin hal ini deh. Selain itu ya, biar lebih hemat lagi, jangan isi kulkas sampai terlalu penuh ataupun ngebiarin pintu kulkasnya kebuka terlalu lama. Bukan cuma dari panas ke dingin loh kak, ngaletin makanan dari suhu yang terlalu dingin juga ngabisin listrik gede dan bikin microwave cepat rusak. Sebaiknya nih, makanan dikeluarin dulu aja di suhu ruangan selama beberapa saat sebelum dihangatkan. Dan kalau butuh menghangatin daging atau bahan-bahan beku dari freezer, jangan lupa pakai settingan microwave yang sesuai ya. Di antara 5 kebiasaan tadi, mana nih yang masih sering kita lakuin? Walaupun kesannya nggak seberapa, perubahan kecil yang kita lakuin itu pengaruhnya lebih dari... Baik, kalian sudah melihat bagaimana tampilan di video ini.
yang berkaitan dengan bagaimana pola kita dalam memanfaatkan penggunaan listrik. Nah, saya ingin minta kalian untuk menyebutkan apa saja yang menyebabkan tagihan listrik di rumah atau di tempat kalian itu bisa membengkak. Apa saja? Silakan. Silakan, apa saja? Jadi hal yang bisa bikin tagihan membengkak itu membuka AC tapi ruangannya tuh terbuka gitu. Kayak misal di kamar kita buka AC tapi pintu kamarnya dibuka. Terus kayak mungkin dari mesin cuci kita kalau misal nyuci itu dikit, sedangkan mesin cuci itu kan kayak air yang dipakai itu harus cukup memenuhi standarnya gitu. Jadi itu mau dikit pun cuciannya tetap harus segitu kan. Jadi sebaiknya kalau misalnya mesin cuci itu pakai cuciannya tuh harus banyak lah gitu biar gak boros gitu. Terus kalau misalkan untuk yang lain mungkin dari kulkas. Kulkas itu kalau misal dibuka terlalu lama gitu kan, suhunya tuh akan naik gitu sehingga listriknya pun akan membludak gitu kan. Terus untuk yang lain mungkin dari lampu, kalau misal pagi gitu kita buka lampu secara banyak gitu kan, nah itu juga bisa. Oke, baik, tepuk tangan untuk David. Mungkin ada yang lain yang punya pengalaman yang membuat listriknya membengkak di rumah selain yang disebutkan teman kalian David. Silakan, Clara. Contohnya tuh kayak penggunaan oven atau microwave yang wattnya besar, Pak. Jadi waktu itu kayak misal kita bikin kue yang perlu waktu lama, terus kita menggunakan oven listrik. Nah itu tuh membuat tagihan membengkak karena wattnya besar juga kan, Pak. Terus juga penggunaan kayak peralatan elektronik di dapur kayak air fryer kan biasa terus dipakai dalam seharian. Jadi itu membuat tagihan listrik juga membengkak, Pak. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Clara. Terima kasih. Masih ada lagi dari sebelah sini pengalaman-pengalaman yang pernah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan masalah listrik, terutama tagihan listrik. Ada? Ya, mungkin Vincent ini kayaknya mau bicara. Paling saya hanya menambahkan apa yang ada di video itu. Kayak kalau misalnya kita nih taruh makanan yang masih hangat panas, terutama suhunya panas gitu. Jadi itu kalau kita taruh di kulkas itu tentu aja membuat kinerja kulkasnya tuh semakin berat, yang akan mengakibatkan listriknya akan semakin membengkak. Dan seperti semacam saya menambahkan yang dikatakan Clara tadi, kalau misalnya kita taruh makanan yang masih beku gitu ke itu oven atau segala macamnya, itu tentunya sama seperti apa yang saya katakan tadi, kinerja dari alat tersebut tuh semakin berat, yang mengakibatkan kinerja listriknya tuh semakin tinggi juga. Hanya itu aja. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, itu adalah pengalaman-pengalaman. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang lebih lagi ya. Kalau kita sebutkan satu persatu berhubungan dengan masalah listrik itu memang tidak ada matinya ya. Penggunaan listrik yang ada di dalam kehidupan kita banyak sekali tentunya. Baik, hari ini kita akan secara khusus untuk mempelajari tentang bagaimana supaya kita ini tahu cara menggunakan listrik yang efisien. Tentu kita harus mengenali dulu konsep-konsep yang berkaitan dengan listrik. Ya, salah satunya itu ada hukum dasar, hukum Ohm, yang nanti kita akan pelajari di dalam pertemuan kali ini. Nah, saya akan membagi kelompok menjadi di sini 4-4 ya. Nanti khusus untuk kelompoknya Lean, ini berdua ya, nggak apa-apa ya Lean ya? Nggak apa-apa, oke. Saya akan bagi 4-4 ya, silahkan
dibaca dulu ini petunjuknya. Berempat ya. Helen, berempat. Baik, silakan dibuka link yang sudah Bapak bagikan dengan HP masing-masing. Dengan HP masing-masing. Kita gunakan aplikasi Pet ya, Pet Colorado ya. Sudah bisa dibuka? Sudah. Nah, tolong dilihat langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD itu. Silakan didiskusikan dulu. Kalau tidak jelas, silakan angkat tangannya untuk menanyakan apa yang masih belum jelas. Silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Berarti diubah aja. Berapa kali ini? Kalau interval 2, 7 ya. 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 Sampai 8. Ya. Baik, di langkah kerja kalian lihat di situ kan diminta untuk mengubah tegangan. Di dalam aplikasi ini kalian lihat di sini adalah sampai dengan 9 ya. Sampai dengan 9. Nah, berarti nanti untuk pengubahan tegangannya ini berarti kita mulai misalnya dari 0,2 ya kan, 0,2 berarti nanti berikutnya bisa 0,4. Ini kan 0, ya. Sebanyak berapa data di situ yang diminta? Ya, sampai 20 berarti ini sampai 9 nanti. 0,2, 0,1 sampai 9. Semakin banyak data, semakin akurat nanti grafiknya, semakin bagus ya. Silakan diisi ke dalam tabel. Ada yang melihat, mengamati, dibuat tabel ya. Iya, ya di bawahnya saja. Ya. 0, berarti pakai 2 kali gitu aja, jangan 2 pot. Misalnya kan 0,2 jadi 0,4. Jadi kita intervalnya 2 kali ya. dari 0,1 ke 0,2. 0,3 lah kan 0,1 itu dari 0 jadi 0,2, 0,4, 0,6 gitu ya kan, Sampai ke 9. iya. Biar kalau terlalu banyak ya buat interval yang sama tapi sampai 9. Nah, coba masing-masing kelompok boleh membuat interval yang berbeda-beda, tidak masalah. Yang penting apa? Intervalnya itu sama. Misalnya dimulai dari 0,1 kemudian jadi 0,5, berarti itu berapa itu intervalnya? 0,4 kan?
terus ditambah 0,4 lagi, 0,4 lagi, seperti itu. Ya, intervalnya harus sama. Paham ya? Oke, ya. Ya, kalau datanya terlalu banyak sampai minimal itu 6 atau 8 data. Supaya nanti di grafiknya akan jauh lebih bagus. Untuk pembuatan tabel nanti kalian lihat yang pertama itu kan R-nya dianggap tetap dulu ya. Terus P-nya diubah-ubah, I-nya dicatat berapa. Ya. Minimal datanya tadi berapa? Ya. Misalnya 8 kali tadi. 1 2 3 6 7 R-nya 10 ohm. Ya. Untuk perubahan tegangannya tadi minimal 6 Nm. Terus untuk hambatannya diulang berapa kali? 2 kali ya. 20 dan 30. Iya. Betul. Gak masalah, ini kan untuk pertanyaan ya. Nanti jika B-nya 12 dan R-nya 8, kita jadi 9. Ya. Jadikan 9 ya. Kalau R-nya 8, ya. Kalau data sudah kalian peroleh, kalian buat grafik P terhadap I-nya seperti apa? Ya. Sudah sampai grafik. Banyaklah. Berarti datanya terlalu banyak sekali gitu. Kita akan melihat penampilan dari kelompoknya Ino. Ya, oke. Silakan Ino. Baik, silakan Ino dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait eksperimen virtual menggunakan aplikasi PET ya. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD tentang materi hukum OM. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Iva Leri. Nama saya Angel Liu. Saya Michael Owen. Saya Ino. Nah, itu perkenalan singkat dari kelompok kami. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi nomor 2, tetapkan R sebagai 10 ohm dan ubah V dari 0,2 hingga 2 dengan interval 0,2 V. Dari yang tabel kita dapatkan setiap kenaikan 0,2 V itu ada kenaikan 20 miliampere pada 10 ohm. Dan pada tabel yang 20 ohm kita dapat ada kenaikan 10 miliampere pada setiap 0,2 volt. Dan pada tabel yang 30 ohm kita dapat kenaikan 6,7 miliampere setiap 0,2 volt. Nomor 3, buat tabel, bisa dilihat tabel di depan. 4.
Begini grafik yang kita dapatkan dari hasil perhitungan kami. Yang memiliki R 10 ohm. Ini untuk yang R-nya 20 ohm dan ini untuk yang R-nya 30 ohm. Selanjutnya untuk nomor 6, selesaikan soal jika P sama dengan 12 volt dan R sama dengan 8 ohm, tentukan I-nya. Dalam soal pertama adalah diketahui V-nya sama dengan 12 volt dan R-nya sama dengan 8 ohm. Yang dicari adalah I-nya. Kita menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. V-nya sendiri sudah diketahui yaitu 12 volt. I-nya yang dicari, R-nya 8 ohm. Lalu I-nya tuh 8-nya pindah ruas, jadi 12 dibagi 8 sama dengan I-nya di 1,5 volt. Ampere. Yang nomor B. Nomor 7, refleksi. Tuliskan 3 hal yang dipelajari dan 1 tindakan nyata menghemat listrik. 3 hal yang kami pelajari itu yang pertama adalah hubungan V, I, dan R. Mengikuti hukum Ohm, itu adalah arus berbanding lurus dengan tegangan yang berlambang V dan berbanding terbalik dengan muatan. Itu hambatan yang berlambang R. Yang kedua, semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang mengalir pada tegangan yang sama. Yang ketiga, grafik V pada I berbentuk garis lurus yang menunjukkan sifat linear hukum Ohm ya. Ohm untuk resistor ideal. Terus satu tindakan nyata untuk menghemat listrik itu mematikan dan mencabut perangkat listrik saat tidak digunakan untuk menghindari arus yang terus mengalir dan mengurangi pemborosan energi. Contohnya tadi di kelompok kami itu kami tidak menggunakan HP saat tidak diperlukan. Jadi menghemat daya HP untuk tidak dicas ulang. Ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh IP. Silakan. Ada sisanya. Baik, itu sekian dari presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin menanya. Baik, silakan teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan atau menegaskan apa yang kelompok Ino dan teman-teman sudah sampaikan di depan ini. Silakan. Untuk memberikan tanggapan, komentar, atau pertanyaan, silakan. Sudah jelas semua? Oke, silakan Vincent. Jadi apa kesimpulan dari apa yang sudah kalian coba tadi? Kayak kesimpulan gambaran besarnya gitu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Vincent. Jadi kesimpulan dari percobaan keseluruhannya tadi itu adalah semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang mengalir pada tegangan yang sama. Oke. Sesuai dengan eksperimennya tadi, ya. Oke, ada lagi? Baik, perkenalkan nama saya Lean, saya dari kelompok di tengah bersama Catherine. Oke, saya hanya ingin menanyakan tentang gradien dan tentang data grafiknya. Itu kita dapat 3 grafik dengan R-nya yang berbeda-beda. Nah, itu dari 3 grafik itu apa yang membedakan di setiap grafik itu? Dan apa yang dapat kalian simpulkan antara 3 grafik itu? Jadi di sini pada tabel yang R sama 20 ohm dan R sama dengan 30 ohm, perbedaannya yaitu pada dua ini sini 10 dan 20, tapi sini 6 dan 7, berarti sini jaraknya lebih besar daripada ini yang menyebabkan sini sudutnya lebih kecil daripada di sini. Baik, nama saya Francesco. Dari simulasi yang kita lakukan, kenapa semakin besar resistensinya, tegangan listriknya semakin mengecil? Terima kasih. Baik, silakan Ino dan teman-teman untuk menanggapi pertanyaan Francesco. Mengapa semakin besar R-nya, tegangannya makin kecil? Iya. Francesco, jadi sini R ini ohm ini itu sebagai penghambat listrik, maka semakin besar penghambatnya maka semakin listriknya Tegangannya makin kecil.
Penghambat ya ngehambat arus listriknya. Kayak ada kemacetan di suatu jalan itu penghambat. Kan bisa dimengerti. Baik, mungkin satu lagi yang akan bertanya. Kita beri kesempatan, silakan. Oh, dari kelompok ini 2 orang malah. 1 orang. Oke, saya akan menjawab pertanyaan VO. Jadi, apa sih manfaat kita mempelajari materi resistor ini ya? Melakukan praktek ini. Seperti yang sudah kita lihat pada video awal itu hal-hal yang membuat pembangkit listrik. Nah, jadi menurut kelompok kami, kita belajar resistor ini adalah untuk mengurangi pembangkitan listrik. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami VO? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk penanya-penanya yang lain ya. Nanti apabila ada pertanyaan lagi yang lain, kita bisa tanyakan di luar pembelajaran ini. Kalau masih banyak yang ingin ditanyakan. Baik, silakan diakhiri dulu kelompok Ino. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, kita Baik, terima kasih kelompok IV Ino, kemudian Angelio dan Owan ya yang sudah memberikan pencerahan. Mungkin bagi teman-teman yang lain, ada nggak grafik yang kalian buat itu berbeda dengan grafik temanmu di depan? Ada nggak? Semuanya sama? Sama, bentuknya apa? Ya, linear, lurus ke atas. Dan kalian perhatikan untuk setiap kemiringan ini tentunya akan menggambarkan bagaimana nilai dari V dan I ya. Ini akan memberikan bentuk apakah grafik ini apa? Curam atau landai. Tadi sudah disebutkan temanmu ya sudah menjelaskan di depan, semakin besar P-nya, maka di sini apa? Grafiknya akan semakin apa? Semakin besar P-nya. Semakin landai atau semakin terjal kemiringannya? Semakin terjal ya. Artinya kita sudah dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari di dalam kelistrikan. Kita mengenal namanya hukum Ohm. Ya, di mana grafik kemiringan ini itu menunjukkan besarnya hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Maka kalau tadi kita di video awal banyak sekali kegiatan yang melibatkan listrik, sebenarnya ini adalah fungsi dari hambatan adalah untuk mengontrol penggunaan apa? Kuat arus listrik dan sumber tegangan listrik yang kita pakai melalui alat-alat elektronik yang kita miliki. Ya, seperti setrika, kita ambil contoh itu apa? Setrika itu sebenarnya untuk menghasilkan panas yang lebih, berarti kan kita harus mengukur apa? Hambatannya harus kita putar supaya nanti kita menghasilkan apa? Listrik yang lebih kuat. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman yang lain yang belum bisa tampil, nanti kita akan kumpulkan, nanti Bapak akan cek hasil dari kerja kelompok kalian, ya. Kemudian, tadi Bapak garis bawahi dari kelompok ini, ada sesuatu yang positif. Setelah belajar ini, tadi dikatakan apa? Kita bisa lebih dapat mengontrol penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita hemat listrik, hemat energi, tentunya hemat apa? Biaya, hemat kantong. Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk pelatihan soalnya silakan nanti dikerjakan ya di situ. Kalau kita lihat di sini tadi
semakin besar P-nya, maka arusnya adalah semakin besar atau semakin kecil. Kalau kita tambah 20 volt, R-nya tetap 8. Makin besar. Kalau hambatannya kita kontrol tetap. Baik, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini akan membuat kita memahami lebih dalam tentang listrik dan bagaimana cara kita memanfaatkan, mengontrol penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akhiri, terima kasih. Selamat pagi.